Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-13. Selamat mendengarkan. Pondok itu sudahlah benar dinamai pondok karena meskipun ia ada berberanda muka menilik pada ukuran dan atap lalangnya, belumlah ia dapat dinamakan rumah. Di situ ada terletak 2 buah bangku bambu dan sebuah meja papan kasar. Nyata sekali bahwa di belakang beranda muka itu ada kamar tidur yang tentu dipergunakan pula buat kamar makan, karena tak ada lagi kamar yang lain. Dinding pondok itu diperbuat dari buluh beranyam yang tipis dan jarang hingga angin dan sinar matahari dapat masuk ke dalamnya. Tapi meskipun demikian, segala sesuatu ada menunjukkan kebersihan yang mendiami pondok itu. Suatu cap yang memberi tanda bahwa yang diam di situ masa dahulu adalah orang berada yang tahu bersih dan berhias. Dinding, sasak, dan tiang-tiang bambu dikapuri bersih-bersih, menyenangkan hati yang memandangi. Sekeliling pondok itu ada berbaris bekas blek-blek minyak tanah dan bekas-bekas tong kecil yang diisi dengan tumbuh-tumbuhan hias dikumpulkan dari rimba-rimba jurang yang hampir-hampir. Halamannya dihampiri dengan kersik kasar yang dapat pula dikumpulkan dari jurang. Suparta termenung sejurus saat melihat keadaan di pondok Ratna itu. Cap Ratna semata-mata. Demikian ia berkata dalam hatinya, putih, bersih, sederhana, dan pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ratnakah yang memelihara pondok itu? Maka ia sebersih itu. Dalam kebun adalah seorang laki-laki setengah tua yang sedang memangkur-mangkur. Celana pendek dan baju yang masih putih dan bersih, tudung bambu sederhana, demikianlah pakaian orang itu. Maka tercenganglah ia melihat kedatangan Suparta, lalu datang menghampiri dia. "Assalamualaikum," kata Suparta dengan senyumnya sambil mengunjukkan salam. Orang itu menyapu-nyapu tangan pada celananya, lalu menjabat salam itu sambil mengucapkan, "Waalaikumsalam." "Di sinikah rumah Tuan Atmaja?" tanya Suparta. Dengan wajah kemalu-maluan karena disebut tuan, orang itu menyahut, "Nama saya Atmaja. Naiklah Tuan." Maka dengan suara keras ia berseru ke arah pancuran, "Nyai, Nyai, ada tamu." Darah Suparta gempar pula demi mendengarkan perkataannya itu. Tak dapat tiada, tentulah Ratna yang dipanggil oleh ayahnya. Betapa pula kecil hatinya demi melihat seorang perempuan setengah umur keluar dari pancuran sambil mengusap-ngusap dan membetul-betulkan bajunya. Perempuan itu pun berpakaian segala bersih meskipun kain sarung dan bajunya dari kain yang semurah-murahnya. "Masak air. Tuan ini rupanya datang dari jauh," kata Atmaja kepada istrinya. Suparta amat senang mendengarkan budi bahasa yang sebaik itu, meskipun Atmaja belum mengetahui baik atau jahatnya maksud tamu itu. Tapi sebab datang dari perjalanan jauh, lebih dahulu ia hendak diperbasakan minum. Setelah sama duduk di bangku, Atmaja menyusun jari sambil memandang akan Suparta dengan air muka jernih dan darah yang setenang-tenangnya. Oleh karena Suparta tahu bahwa Atmaja menantikan keterangan atas kedatangan itu, maka berkatalah ia, "Mang, sebetulnya saya datang ke tempat ini dengan tak ada sesuatu maksud, hanya seolah-olah hendak mencari-cari hawa gunung saja. Sesak dada oleh hawa Jakarta yang panas, timbullah keinginan pada saya buat mencari hawa gunung. Sebab tak tentu kemana saya hendak pergi. Kebetulan saya ada mempunyai kenalan, Ratna, anak tuan, dan dahulu ia bercerita bahwa ayahnya tinggal di Tagog Apu. Sedangkan pemandangan di Tagog Apu itu amat permai. Itulah sebabnya maka saya sampai kemari." Atmaja menundukkan kepala demi mendengar nama anaknya itu sambil mengeluh. "Iya, demikian," ia menyahut dengan sedih. "Ratna memang anak kami, tapi ia bercerita bahwa orang tuanya ada di Tagog Apu.
Kira-kira kami masih diam di Lebak. Mustahil ia tak akan malu ceritakan hal orang tua yang tinggal di pondok secara ini. Memang saya sudah melihat bekas rumah Emang di Lebak, tapi pada hemat saya, berubahkah orang di mata sesama manusia karena ia mendapat celaka? Sudah tentu, Agan. Semasa kami masih di Lebak, hampir setiap ahad ada tamu dari kota. Banyak priayi yang tidak saya kenal. Ada yang datang hendak berburu ke tempat itu sambil memancing ikan di Tebat dan minum air mentah. Ada yang datang hendak minum dan makan-makan kerak dingin saja. Tapi setelah kami pindah ke pondok ini, baru Agan yang datang. Di Lebak, di belakang rumah, ada kulah kecil, ikan di dalamnya sampai berat-berat 10 kati. Tidak heran jika priayi-priayi dari kota pada masa itu hafal benar jalan ke rumah Atmaja. Memang, Mang, itulah dunia. Tapi masgulkah hati Mang karena tidak didatangi priayi-priayi lagi? Oh, tidak, Agan. Kedatangan tamu besar ke tempat secara ini akan lebih mencemaskan hati yang punya rumah daripada menyusahkan hati yang datang. Kurang terimakah, Mang, karena saya datang berjalan-jalan kemari? Tobat, Agan. Sekali-kali jangan Agan salah terima kedatangan tamu yang tidak bermaksud jahat, akan kami junjung di atas batu kepala kami. Tapi maklumlah keadaan yang secara ini banyak yang tidak daripada yang ada. Asal Agan tidak akan salah terima tentang rupa makanan dan minuman yang dapat kami hidangkan secara ketiadaan kami. Saya tak sampai hati buat menyusahkan Mbi di dapur. Lebih baik Mbi disuruh duduk di sini bersama-sama supaya kita dapat bersenda gurau. Agan datang dari jauh, mendaki setinggi itu. Mbi tidak akan bersenang hati jika kerongkongan Agan tidak dibasahi. Sebentar lagi tentu ia keluar, tapi Agan kenal anak kami, Ratna. Kenal baik. Waktu ia pergi ke Sumedang dengan Pak Kansi, saya kebetulan ada di situ, Pak Kansi pula. Ia belum berapa bulan ke belakang, tapi apa boleh buat, takdir Tuhan tak dapat diubah-ubah oleh manusia. Ratna memaksa keluar dari sekolah. Ia hendak makan gaji buat meneruskan sekolah adiknya. Kata Ratna, diploma itu bagi laki-laki ada lebih berharga daripada bagi perempuan. Ah, jika yang menjadi bapak boleh berkehendak, jika untung tidak semalang ini, kehendak orang tua sampai jualah kiranya anak yang dua itu pada maksudnya. Tapi apa boleh buat, sudah suratan tangan kami sekalian. Di mana Ratna sekarang? Sahut Suparta kepada Atmaja, orang tua Ratna. Atmaja mendaham beberapa kali sambil melayangkan sudut mata ke arah pintu seolah-olah hendak mencari bantuan dari sana. Entahlah, barangkah ibunya tahu. Tidakkah pernah ia kemari? Sahut Suparta. Hanya waktu kami baru pindah saja. Tempat-tempat bunga itu pekerjaannya mengapu rumah dan membersihkan halaman. Ia yang menyuruhkan. Sama cerewet dengan ibunya yang tidak berhenti-henti dari membersihkan ini dan itu. Mustahil, Mang tidak tahu di mana Ratna sekarang. Atmaja mendaham-daham pula sambil menyapu-nyapu meja dengan tapak tangannya. Pada waktu itu keluarlah Ibu Ratna membawa air teh di cangkir kasar 2 mangkuk. Duduklah, Nyai. Agan ini menanyakan di mana anak kita sekarang, kata Atmaja kepada istrinya. Perkataan Nyai dari mulut orang tua itu kepada istrinya yang tidak muda lagi sampai ke telinga Suparta seolah-olah bunyi-bunyian yang amat merdu. Dari kata yang sepatah itu tergambarlah hidup suami istri itu sebagai dalam berkasih-kasihan meskipun rumah tangganya telah hancur. Ibu Ratna duduk di sebelah suaminya dengan ragu-ragu dan tidak segera hendak menyahut. Di manakah Ratna sekarang? Demikian Suparta bertanya pula. Entahlah, sahut ibunya. Heran, kata Suparta. Adakah tampaknya saya ini sebagai seorang penjahat, sehingga tempat kediaman Ratna harus disembunyikan dari saya?
Sebagai sahabat Ratna, inginlah saya hendak mengetahui hal ihwal kehidupannya sekarang. Suami istri itu menjadi resah dan saling berpandang-pandangan. Ratna memang berpesan supaya tempat kediamannya jangan dicerita-ceritakan kepada siapa jua. Nyata sekali bahwa ia hendak bersembunyi dari seseorang yang tidak disukainya, atau boleh jadi juga yang ditakutinya. Tapi apakah gerangan yang ditakutkannya dari anak muda yang sesopan itu? Bersih air mukanya, baik tegur sapanya, tertib dan sopannya, mustahil rupa serupa itu akan menakuti orang atau menimbulkan benci orang. Belum sampai setengah jam ia duduk di rumah Atmaja, istri Atmaja baru saja berpandangan dengan dia. Tapi hati suami istri itu sekonyong-konyong sudah dapat ditariknya dengan tidak diketahui oleh keduanya apa sebab dan apa alasannya. Suara Suparta yang keluar dengan merdu dan lemah lembut bunyinya boleh memikat hati sekalian pendengarnya. Jadi jika ia memang bersahabat dengan Ratna, mustahil Ratna akan benci atau takut kepadanya. Maka setelah menelan 2-3 kali, Atmaja pun mengangkat kepala lalu berkata, rasanya tak usah kita sembunyi-sembunyikan tempat kediaman anak kita kepada segala orang yang mengaku menjadi sahabatnya. Hal menyembunyikan itu boleh menjadi salah paham, disangka orang Ratna sudah menempuh jalan salah. Persangkaan itu akan menjalar kian kemari yang akan dapat nama busuk anak kita jua. Setelah Atmaja berdiam sejurus, maka istrinya berkata pula, sebetulnya saya sendiri tidak mengerti apa perlunya Ratna bersembunyi itu. Ceritakanlah, Kang. Cuman agan jangan bercerita-cerita kepada Ratna bahwa kami yang menunjukkan tempat itu. Pura-pura agan mendapat tahu tempat kediamannya dengan kebetulan saja. Sudah tentu akan begitu, sahut Suparta. Maka Atmaja menghilangkan segala takut lalu berkata, kalau agan betul ada menjadi sahabat Ratna, carilah ia di Kebon Sirih, Bandung. Ia menumpang di rumah janda juragan menteri guru pensiun. Ia bekerja pada suatu toko di Pasar Baru. Lebih dari itu saya tidak tahu karena kami belum dapat melawat dia ke tempat ia menumpang itu. Maklumlah jalan ke Bandung harus dengan ongkos. Terima kasih, kata Suparta dengan gembira. Jika saya sampai di Bandung akan saya masuki segala toko. Jadi jika ia pertemuan itu berlaku seolah-olah dengan kebetulan saja. Meskipun Suparta telah resak hendak berangkat, tapi Ibu Ratna tidak sekali-kali hendak melepaskan dia. Sebelum ia makan, sebagai sahabat Ratna, ia tak boleh meninggalkan rumah yang dicarinya dari jauh dengan tidak makan lebih dahulu. Sesukar-sukar hidup di pekarangan masih ada telur dan ayam, sedang sayuran tak kurang pula. Suparta mengaku bahwa ia belum pernah merasai makan yang senikmat itu, meskipun yang dihidangkan sungguh-sungguh sederhana sekali. Hawa gunung agan, kata Atmaja melihatkan Suparta makan dengan bertambah berkali-kali. Dalam makan di beranda muka itu, Suparta melayangkan mata kian kemari memandang tanah yang serata-rata itu berkeliling, tapi tinggal semak tidak diusahakan. Tanah-tanah siapakah itu semuanya? Demikian ia bertanya sambil menunjuk ke muka. Asalnya tanah-tanah milik orang sini, tapi kabarnya sudah jatuh ke tangan seorang hartawan yang sekalikah tidak bermaksud hendak mengusahakan dia. Ada juga tanah-tanah milik yang masih kepunyaan orang lain, tapi apakah yang hendak ditanam di musim ini? Sebab jauh letaknya dari kampung, masing-masing membiarkan tanahnya saja. Kebanyakan ada terpaut pula kepada utang bank yang tak dapat dibayarnya. Sukakah mereka itu menjual? Tentu suka, sebab bank menyesakan. Sedangkan orang hartawan yang mempunyai tanah luas itu tidak akan bertangguh akan menjual. Didapatnya dengan harga murah dari piutang-piutang, dan di zaman ini harga tanah sudah sangat turunnya, sahut Atmaja kepada Suparta. Setelah selesai makan sambil beramah-ramahan, Suparta mohon diri hendak kembali. Atmaja berlaku sebagai
kemalu-maluan lalu bertanya, "Bukan saya hendak salah siasat, tapi siapakah Agan?" Dokter Suparta, jika Ratna sampai bertanya, "Sebut sajalah nama itu. Sekarang saya terpaksa berangkat karena kereta sudah dekat." Sampai di Bandung, Suparta memasuki segala toko-toko besar di Pasar Baru dengan tidak bertanya-tanya. Sudah dijalaninya toko semuanya, Ratna tidak kelihatan. Hari sudah petang waktu Suparta menuju ke kebun sirih, lalu sampai di rumah janda Menteri Guru dengan tidak susah mencarinya. Alangkah terkejutnya demi mendengar bahwa pada pagi itu Ratna sudah berangkat. "Ibu sendiri amat heran," demikian yang punya rumah sudah berkata. "Dalam hari yang ketiga ini Ratna hampir tak makan dan tak tidur. Pekerjaannya hanya bertangis-tangisan saja dengan adiknya." "Siapakah adiknya dan di mana tinggalnya?" "Ah, rupanya adik dan kakak itu sedang mengalami zaman sengsara. Yang ibu tahu hanyalah si adik itu sedang bersekolah, tapi terpaksa keluar karena tidak kuat membayar belanjanya. Tadi siang adik dan kakak itu sama-sama berangkat, katanya ke Jakarta. Maklumlah, Ratna tidak suka menceritakan hal ihwal kehidupannya kepada ibu. Entahlah apalah yang disembunyikannya, tapi lakunya semata-mata ada dikerumuni rahasia." "Pulang ke Tagog apukah ia?" sahut Suparta kepada janda Menteri Guru itu. "Tidak, dalam mufakat dengan adiknya, Ratna berkata hendak ke Jakarta, sedang adiknya meminta ia pulang dahulu. Tapi sekali-kali Ratna tidak suka mendengarkan nasihat itu. Tetaplah ia hendak ke Jakarta. Ibu tidak mendengar betul apa yang dimufakatkannya berdua. Kadang-kadang keras suaranya, kadang-kadang tidak kedengaran ke tengah rumah. Tapi di Tagog Apu ia tidak ada. Sebab ia naik snail train, tentu jauh jalannya." Suparta termenung memikirkan nasibnya, kemanakah ia hendak mencari. Hari sudah setengah 2 waktu Ratna sampai ke rumah tumpangannya. Sudarma telah menanti menyongsong ke halaman. "Engkau pulang pukul 1, nak? Rupanya sudah bekerja pula." "Sudah, Dar, tapi sudah berhenti pula," sahut Ratna, dan dengan tak dapat ditahan-tahannya jatuh berdelailah air matanya. Tangis yang ditahan-tahan sepanjang jalan dikeluarkannya lah ketika itu dengan sekehendak hatinya. Sudarma termenung melihat perangi itu, lalu berkata setelah melihat teduh tangis kakaknya, "Sabarkan hatimu, Ratna, lapangkan alam, karena sepuas-puas sengsara akhirnya akan bertemu dengan kesenangan jua." "Kesenangan, Dar?" "Tidak, aku sangat gemar akan kesenangan. Yang kuminta hanyalah perindahan laki-laki kepada perempuan, meskipun perempuan itu ada di dalam kesukaran." "Siapakah orang yang menghinakan engkau, nak?" tanya Sudarma dengan mendelik. "Ah, tidak. Aku berkata buat umumnya, si laki-laki itu tentu tidak memikirkan sampai dalam akan laku peranginya. Yang salah ialah kaum perempuan juga. Banyak di antara kami perempuan yang tidak tahu menghargakan diri. Betapa pula si laki-laki hendak menghargakan dia. Asal perempuan tahu memagar diri, tahu mengindahkan diri itu, tak akan ada seorang laki-laki yang berani menghinakan dia. Tapi sebaliknya, jika si perempuan itu membuang diri, merendahkan derajat perempuan, adakah laki-laki hendak mengindahkan dia? Umumnya, sifat laki-laki ada berani mengganggu perempuan yang tidak berkawan," kata Sudarma. "Jika tak laki-laki pula yang sedia akan membela kehormatan perempuan itu, niscaya sembarang laki-laki menyangka bahwa ia akan leluasa mengganggu si perempuan itu. Sebenarnya engkau tak boleh hidup seorang diri, nak. Aku wajib menjaga engkau," kata Sudarma adiknya kepada Ratna. "Tak usah, Dar, aku sudah berkata tadi, asal si perempuan pandai memagar diri, tahu menghargakan diri itu, tidaklah ia akan dihinakan orang.
bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.